Squidward. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Oke guys, di episode kali ini kita akan diperlihatkan skill dari beberapa orang yang berlokasi di kediaman Nyonya Puff yang memperlihatkan kelompok para wanita yang sedang melakukan latihan tarian pemandu sorak pendukung. Si Sandy bertugas paling atas dalam pemandu sorak itu, namun tak berselang lama Perel datang yang langsung terjun ke atas. Tentunya karena berat badannya sangat berat membuat ketiganya langsung pada terjatuh semua. Karena tidak bisa menahannya, tentunya Nyonya Puff sudah tidak bisa menjadi pemandu sorak lagi, mengingat dia sudah tua. Lalu berikutnya kini giliran dari kemampuan Karen yang bisa membuat stik daging, namun sayangnya ia hanyalah gambar hologram saja, jadi tentunya makanan tersebut tidak bisa dimakan. Meski begitu, mereka bertiga saling menghargai dan tidak menjatuhkan mental satu sama lain. Kemudian kini giliran Nyonya Puff yang menjelaskan tutor di saat mereka kehilangan kunci kendaraannya, mereka bisa memasang kabel yang saling terhubung. Terbukti Nyonya Puff berhasil menyalakan mesin kendaraan itu dengan sangat mudah. Berikutnya kini giliran si Sandy yang sudah memakai seragam karatenya, dia menunjukkan gaya bertarung dari tupai sejatinya. Namun pada saat itu Karen menginformasikan bahwa dia diciptakan untuk tidak bertempur. Begitupun dengan keduanya, karena mereka tidak ada riwayat bisa bertarung, namun dengan kecerdikannya si Sandy berhasil mengajarkan cara memarkirkan kendaraannya dengan cepat hanya menggunakan pukulan karate saja. Sehingga hal itu membuat tiga temannya langsung ingin belajar karate bersama dengannya. Saat itu si Sandy mengajarkan gaya bertarung dari para tupai yang sangat unik. Mereka pun langsung mengikutinya meski awalnya gerakan itu terlihat konyol. Namun setelah latihan beberapa jam kemudian terbukti cara tersebut telah berhasil. Nyonya Puff bisa dengan mudah mematahkan kayu. Begitupun dengan keduanya, mereka memiliki keahlian masing-masing guys. Sedangkan si Sandy yang sedang bersantai sebentar, ia berpikir tidak bisa lagi menambahkan gerakan kepada para murid terbaik. Lalu ia menghampiri ketiganya dan memberikan sabuk biji kepada teman-teman. Lalu mereka memakainya, sedangkan Karen sendiri membutuhkan sabuk yang memiliki ukuran kecil. Dan singkat cerita, setelah menerima sabuk tersebut, mereka pun pulang ke rumah masing-masing dan akan bertemu minggu depan. Saat itu terlihat Perel yang menendang pintu rumah seperti minta KLX, hingga rusak dengan tendangan karatenya. Ia kemudian mencari sang ayah di mana, yang mana di sana sudah ada Tuan Crab yang menunggu di depan pintu kamar anaknya. Dia pun mengingatkan Perel untuk mencuci semua pakaian berbau jurang yang sudah memenuhi ruangan kamarnya sendiri. Si Perel pun kesal karena hari ini padahal dia sudah sangat mager, namun harus mencuci pakaian yang sudah menumpuk itu guys. Namun tentu dia ingat bahwa karatenya bisa digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Terbukti hanya sekali pukul saja pakaian itu bisa kembali bersih dan langsung wangi. Hingga Perel langsung menggunakan seluruh kemampuannya untuk memukul pakaian tersebut, dan terbukti semua pakaiannya bisa tersusun rapi pada tempatnya guys. Lalu yang memperlihatkan Nyonya Puff yang akan segera pergi berangkat bekerja, akan tetapi kunci perahunya malah terkendala. Akhirnya Nyonya Puff memukul mesin di bagian belakang. Seketika itu mesin tersebut langsung menyala tanpa harus mengotak-atik kabelnya. Sementara itu yang memperlihatkan di kediaman rumah Karen, yang mana pada saat itu ia melihat suaminya yang sedang dikejar-kejar monster Cham yang keluar dari kandang. Ia meminta bantuan Karen untuk menyingkirkan monster Cham itu ke dalam kandang kurungan kembali. Terbukti dengan tinju karate yang dipelajari, dia berhasil memasukkan monster Cham itu kembali ke kandangnya lagi. Kemudian saat di sore harinya, ia memperlihatkan si Sandy yang sedang bersantai di rumah. Tak lama kemudian ia menerima panggilan dari si Plankton yang panik dan ia meminta bantuannya. Yang mana agar si Sandy mau ke rumahnya, yang mana ternyata memang benar si Plankton sangat ketakutan dikala Karen sedang membanting barang-barang miliknya saat sedang latihan karate. Si Sandy datang dan ia langsung disalahkan oleh si Plankton karena sudah mengajarkan karate kepada istrinya. Ditambah lagi di saat Sandy mendekati Karen yang sedang latihan, justru kehadirannya tidak dihiraukan sama sekali. Akhirnya di sini si Sandy menyimpulkan bahwa Karen sudah sangat berlebihan sekali dalam latihan karate yang bisa digunakan untuk mempermudah pekerjaannya, yang berdampak gawat pada rumah dan satu persatu barang mulai dihancurkan. Sandy yang mengetahui hal itu, ia pun langsung segera pergi berlari dari sana.
karena dia tak ingin disalahkan oleh plankton. Apalagi setelah kepergiannya, Karen masih saja menghancurkan barang-barang yang ada di rumah. Sandy masih berlari sangat kencang melewati lapangan. Dia pun sempat berpapasan dengan beberapa orang yang sangat ketakutan, yang mana ternyata si Sandy telah melihat dengan kepala matanya sendiri jika Pearl sedang mengajarkan beberapa orang tentang karate. Sandy menghampiri Pearl dan mengatakan bahwa karate dan juga pemandu sorak tidak bisa digabungkan begitu saja. Namun si Pearl yakin bahwa karate dan pemandu sorak jika disatukan akan sangat bagus sekali. Hal itu pun tentu langsung disetujui oleh teman-teman yang sedikit berotak kecil. Di sisi yang lain terlihat Nyonya Puff yang sedang mengajar SpongeBob mengemudi. Namun dengan pukulan karatenya terbukti SpongeBob berhasil menyetir dengan baik. Si Sandy yang melihatnya sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Nyonya Puff. Ia pun mengikutinya. Di sana Sandy bertanya kepada Nyonya Puff mengapa dia harus memukul SpongeBob. Nyonya Puff mengatakan jika ia sedang mengkombinasikan gerakan karate ke dalam pelajaran mengemudinya. Terbukti cara tersebut bisa membuat SpongeBob bisa mengikuti cara pelajaran mengemudinya, guys. Seperti yang bisa kalian lihat, dia bisa dengan lebih mudah mengendalikan SpongeBob. Namun resikonya Sandy melihat bahwasanya SpongeBob saat dalam pengajaran mendapatkan berbagai tekanan dan ketakutan sampai kena mental, guys. Namun ini semua demi kebaikan bersama dan juga supaya SpongeBob bisa mahir dalam mengemudikan perahunya sendiri. Setelah kepergian mereka berdua, Sandy mulai panik karena dia telah menciptakan 3 monster karate yang sangat hebat. Di malam harinya terlihat Sandy yang sedang mondar-mandir di rumahnya. Lalu tak lama dari itu datanglah SpongeBob yang terlihat sangat kelelahan karena sepanjang hari dia hanya menghabiskan waktu untuk belajar mengemudi dengan Nyonya Puff, sehingga tidak ada waktu untuk latihan karate. Selanjutnya si Sandy pun telah menyesal mengajarkan karate kepada ketiga temannya karena mereka menggunakan jurus-jurusnya hanya untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari. Namun ketiga muridnya malah banyak menyebabkan kerusakan di mana-mana. Kemudian dalam hal ini SpongeBob telah memberikan saran kepada Sandy agar ia memusnahkan saja kemampuan karate dari ketiga muridnya, agar nanti kedepannya tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Tentunya Sandy pun sangat setuju akan hal tersebut, yang ia kemudian memperlihatkan peralatan ciptaannya yang canggih. Kemudian SpongeBob juga ingin membantu Sandy untuk menyeting setelan dari alat itu, dan Sandy langsung menunjukkan betapa sangat rumit urutan tombol yang harus ditekan. Namun meski tidak ingat, SpongeBob berbohong bahwa dia sudah menghafalkan urutannya, dan disinilah akhirnya dimulai. Si Sandy hanya perlu melakukan gerakan terbalik saja yang bertujuan untuk menghapus kemampuan ketiga muridnya. Sedangkan SpongeBob yang menyeting tombol-tombol itu dengan sesuai urutan, kemudian alat itu mulai memancarkan gelombang ke seluruh kota, kemudian merasuki otak ketiga murid Sandy untuk membalikkan semua gerakan dari karate yang sudah diajarkan. Singkat cerita, keesokan harinya ia memperlihatkan Sandy yang sudah menyelesaikan tugas bersama dengan SpongeBob. Pasalnya seluruh warga kota di Bikini Bottom malah menjadi para master karate semuanya. Dan hal ini menyebabkan karena pancaran dari gelombang semalam yang membuat warga kota jadi sangat ahli karate. Jadi di sepanjang jalan mereka berdua hanya berpura-pura tidak tahu menau. Yang jelas semua orang yang berada di sana selalu mengkombinasikan karate dengan kehidupan sehari-harinya, yang tentunya untuk mempermudah pekerjaan. Disinilah si Sandy sudah sangat yakin bahwa semalam dia sudah benar melakukan gerakan terbalik, namun yang salah ternyata SpongeBob karena dia sebelumnya tidak menekan tombol dan saklar sesuai dengan urutan. Jadi rencana mereka pun harus sia-sia saja karena malah menambah masalah yang besar. Kini satu warga kota Bikini Bottom sangat ahli dengan skill karate. Bahkan dengan kemampuan itu masyarakat bisa memanfaatkan karate dengan baik. Contohnya saja si lansia yang sudah bisa bergerak dengan lincah. SpongeBob pun melihat dari sisi baiknya bahwa semua orang benar-benar sangat suka dengan karate itu. Mereka sangat menikmati bersama dengan teman-teman lainnya. Oleh sebab itu, karena semua orang sudah bisa karate dan sama-sama kuat, jadi mereka sudah tidak akan terluka lagi jika baku hantam. Tentu si Sandy dan SpongeBob akhirnya senang karena mereka tidak harus menghilangkan kemampuan dari ketiga muridnya, karena semua orang sudah menjadi para master tingkat tinggi, setinggi janji pemerintah, yang kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, film dimulai yang memperlihatkan Tuan Crab yang sedang berada di kantor.
Dia pusing karena ada banyak tumpukan tagihan di mejanya. Dia pun menghancurkan kertas-kertas itu, tak lama berbunyi suara telepon. Tuan Crab mengira bahwa itu adalah pelanggan di restoran sehingga dia pun berbicara dengan sopan. Namun Tuan Crab salah, yang menelpon ternyata anaknya yaitu Yanto. Perel. Di sekolah terlihat Perel sangat senang dan memberitahu sebuah kabar yang gembira bahwa Nona Leonor telah jatuh ke dalam mixer dan sekarang dia sedang terluka parah. Alasan dia menghubungi ayahnya karena Perel telah memberitahu semua teman-teman bahwa dia akan membeli roti Krabby Patty. Tuan Crab yang mendengar itu tidak terlalu senang karena dia sudah lama sangat benci jika harus mengantar makanan ke sekolah. Alasannya karena dia dulunya seorang laki-laki yang culun dan banyak gaya. Alamak. Perel pun menangis sehingga membuat seisi kantor banjir dengan air mata. Dia meminta agar sang ayah mengantarkan makanan itu ke sekolah, nantinya dia pasti akan mendapatkan banyak pelanggan. Tentunya setelah mendengar itu, Tuan Crab setuju, dia pasti akan membuat pesanan dan mengantarnya. Perel segera menyuruh ayahnya secepat mungkin untuk membuat Krabby Patty, karena hampir jam makan siang akan segera dimulai. Tuan Crab kemudian memanggil kedua karyawan untuk menghadap ke kantor. Kemudian langsung segera pergi ke sekolah menengah untuk memasak di kantin. Tentunya Squidward sangat senang karena dia berharap di sekolah masih ada guru musik. Jadi nantinya dia bisa memamerkan seni musik klarinet di depan anak-anak. Tuan Crab langsung mengambil klarinet milik Squidward. Di sini Tuan Crab menyuruh Squidward untuk menjaga restorannya. Karena yang pergi ke sekolah hanya dia dan seorang SpongeBob saja. Dan kemudian akhirnya mereka berdua pun segera pergi OTW guys. Meski tidak diajak, Squidward sangat senang akhirnya dia bisa duduk bersantai tanpa adanya pelanggan. Namun tak berselang lama dari itu ternyata datanglah para pelanggan yang menggunakan 5 mobil bus ke restoran. Tentunya Squidward dibuat panik setengah mati. Di sisi yang lain, SpongeBob berhenti di halaman sekolah karena dia telah melihat papan pengumuman yang melarangnya untuk bermain gelembung. Melihat hal itu, SpongeBob pun tak akan ada lagi menggunakan gelembung. Tak lama datanglah anak-anak sekolah. Perel pun langsung membawa keduanya pergi ke dapur sekolah. Sebelum itu, Perel mengucapkan banyak terima kasih kepada ayahnya karena sudah membantunya. Ketika mereka berdua sudah berada di dalam kantin, SpongeBob dan Tuan Crab dibuat terkejut karena melihat para siswa yang sudah kelaparan. Mereka memakan apa saja di tempat itu sehingga membuat badannya kurus. Tak berselang lama terdengar bunyi alarm yang mana di sana terdapat Nona Leonor juru koki masak di kantin tersebut. Dia pun menyuruh semua anak-anak itu untuk berbaris rapi, termasuk Tuan Crab dan SpongeBob. Tuan Crab langsung menjelaskan kedatangannya bahwa mereka telah diutus oleh pihak sekolah untuk menjadi koki sementara waktu di kantin ini. Setelah mendapat penjelasan, mereka langsung dibawa ke tempat posisi masing-masing. SpongeBob sudah bersiap di dapur untuk memasak. Dia pun mengeluarkan berbagai bahan-bahan makanan sebelumnya yang telah dia persiapkan. Aksi memasaknya sempat diganggu oleh Leonor yang menjelaskan kepada SpongeBob bahwa mereka telah memiliki aturan tersendiri, yaitu tidak boleh membuat makanan Krabby Patty di tempat ini, yang dimana mereka hanya bisa diperbolehkan memasak rumput laut, roti, dan kue rebus saja. Tentunya menurut SpongeBob makanan itu cukup mengerikan. SpongeBob lalu ingin membuat daging cincang ke dalam makanan itu, namun Leonor langsung merusaknya karena peraturan di kantin itu harus merebus makanan apapun. SpongeBob harus mengambil makanan di tempat penyimpanan yang cukup terlihat kumuh. Ia pun mulai merebus makanan tersebut dengan rasa jijik. Sementara itu di tempat kasir terlihat Tuan Crab yang sudah dimarahi oleh anak-anak yang sudah kelaparan. Mereka ingin memakan kue Krabby Patty seperti yang sudah dijanjikan oleh Perel. Tuan Crab berusaha untuk menenangkan mereka semuanya, lalu langsung memanggil SpongeBob agar segera menyajikan kue yang dimaksud. Saat itu ia pun tiba dan memberikan makanan tersebut. Tuan Crab pun kaget karena SpongeBob hanya menyajikan makanan yang gak enak. SpongeBob menjelaskan bahwa memang aturan di kantin hanya memperbolehkan makanan itu. Salah satu murid yang sudah kelaparan langsung mengambil makanan tersebut. Setelah dimakan ternyata bukan kue Krabby Patty, itu hanyalah makanan biasa yang selalu dimakan. Tentunya si murid itu langsung bersedih melihat makanan tersebut.
Di sini SpongeBob mengatakan bahwa dia tidak tahan jika harus memasak di tempat ini karena semua makanan yang diberikan tanpa diberi bumbu sama sekali. Yang pasti rasa makanan tersebut sangat hambar dan tidak enak. Untungnya SpongeBob berhasil menyembunyikan bumbu rempah-rempah di giginya. Ia pun langsung memberikan bumbu rasa ke makanan tersebut. Ketika murid perempuan mulai mencicipi, ia pun merasakan ada rasa kelezatan pada makanan yang sehari-hari mereka makan. Saking enaknya, dia pun bermain gitar, namun sayangnya Nona Leonor malah mengambil makanan yang dikunyah di dalam mulut. Ternyata dia sudah mengetahui di dalam kantinnya terdapat kecurangan yang sudah melanggar peraturan di sekolah ini. Dia pun langsung memaki-maki Tuan Crab dan SpongeBob karena dia tidak bisa mengikuti semua aturan yang sudah dibuat. Dia langsung menugaskan SpongeBob pergi ke dapur untuk membuat makanan lagi, sedangkan Tuan Crab menjadi kasir. Tak berapa lama kemudian, Pearl datang bersama dengan teman-temannya. Ia pun sudah tak sabar dengan masakan SpongeBob. Namun Pearl sangat terkejut, pasalnya anak-anak masih memakan makanan yang biasa mereka konsumsi. Pearl menegur sang ayah karena tidak bisa menepati janji. Tuan Crab menjelaskan bahwa mereka sangat dilarang membuat kue selain dari Leonor. Akhirnya Tuan Crab meminta sang anak untuk mengalihkan perhatian Leonor agar mereka bisa memasak Krabby Patty. Pearl pun kemudian langsung bergegas untuk menjalankan rencana. Dia menari-nari dan membuat pandangan mata Leonor terhalang. Kemudian Tuan Crab langsung segera memerintahkan SpongeBob untuk membawa Krabby Patty yang sudah dimasak. Tentu SpongeBob langsung mengambilnya. Di sana Tuan Crab langsung membagikan satu persatu roti Krabby Patty itu kepada anak-anak. Tentunya mereka yang bosan karena hanya makan itu-itu saja langsung dibuat senang karena akhirnya mereka bisa mendapatkan makanan Krabby Patty yang sangat lezat itu. Aksi Pearl akhirnya bisa ketahuan. Leonor tahu jika semua murid sedang memakan Krabby Patty. Akhirnya dia pun turun ke lantai dan langsung mengambil semua makanan Krabby Patty itu dari tangan para murid satu persatu. Tentunya dengan adanya larangan itu membuat semua murid sangat bersedih, terutama Pearl yang sudah merencanakan aksinya. Namun harus gagal gara-gara Leonor melihat kejadian itu tanpa berpikir panjang. Pearl langsung melempar makanan itu ke wajah Leonor. Semua murid langsung menatapnya, tak disangka Leonor membalas dengan melempar Krabby Patty. Sehingga cara itu langsung diikuti oleh semua murid yang sama-sama melempar makanan. Leonor langsung membalas melempar Krabby Patty itu lagi ke para murid itu. Kini Leonor hanya memiliki satu Krabby Patty. Dia pun berusaha untuk pergi dari sana karena kini suasana sedang tidak kondusif. Sementara itu SpongeBob baru keluar dari dapur sembari membawa Krabby Patty. SpongeBob lalu langsung melempar ke mulut Leonor hingga membuatnya tersungkur ke belakang. Semua murid langsung melihat keadaan Leonor pasca setelah memakan Krabby Patty. Tak disangka setelah mencicipi makanan itu, dia merasakan kelezatan yang sangat luar biasa. Hingga dia pun langsung memerintahkan semua anak-anak untuk pergi ke restoran Krabby Patty untuk makan di sana. Para guru pun pergi karena ingin makan siang Krabby Patty. Sementara itu terlihat meski hanya seorang diri, ternyata Squidward berhasil melayani para pembeli yang jumlahnya yang sangat banyak. Yang setelah beberapa detik kemudian dia pun dibuat terkejut kembali, yang dimana ada lagi kedatangan 5 bus sekolah. Akhirnya di dalam restoran itu semua para murid dan guru berpesta menikmati kelezatan Krabby Patty tersebut. Kemudian Tuan Crab memang sengaja melempar semua roti-roti itu agar dia bisa mendapatkan banyak uang. Kini Leonor pun sudah tidak menggunakan aturan lama untuk membuat makanan, karena ternyata di luar sana banyak sekali makanan yang sangat enak. Yang kemudian film pun berakhir guys.